tadi dulu yang abang katakan ya, yang kalaunya nabi palsu ya pasti ya kata abang tidak ada latar belakangnya, tapi Paulus mengajarkan kebaikan. Saya mau tanya dulu bang, kalau Paulus itu ada latar belakangnya, siapa orang tuanya? Namanya, nama orang tuanya siapa gitu? Abang kalau udah pernah baca Alkitab, kalau semua ditulis di dalam di semua Injil Tuhan, semua firman, satu dunia ini pun nggak muat. Kayak mana? Berarti sesuai bang, sesuai dengan yang abang katakan tadi ya. Kalaunya nabi palsu itu kagak punya latar belakang, makanya Paulus kagak punya latar belakang. Orang tuanya aja kagak diketahui namanya. Iya, sebelumnya namanya. Itu latar belakangnya kau kan udah tahu. Nggak mungkin nggak tahu lah. Siapa nama orang tuanya? Soalnya nabi-nabi dan rasul-rasul itu semuanya di zaman dulu ketahuan nama orang tuanya. Yesus, nabi atau rasul, nama orang tuanya Maria. Ya, terus siapa lagi? Banyak yang di zaman dulu nabi dan rasul orang tuanya diketahui semua. Sampai dari Nabi Musa, Daud, Salomo, kan keturunan dari Yakub. Orang tuanya ketahuan semua. Paulus ini dari mana? Itu kan menentang Tuhan Yesus, ya kan? Ya ngapain ditulis silsilahnya segala macam. Dia terekam itu ya dari mulai melakukan Yesus kan kayak gitu kan ya, dari situ diceritakan. Ya nggak mungkin juga lah nggak penting-penting kali. Kita penting. Ya iya bang. Kata kalau Paulus itu melawan Yesus ya kan kayak gitu. Itu saya sepakat. Melawan. Hah? Di mananya melawan? Nih, salah satunya yang dikatakan Yesus ya, selama ada langit dan bumi, hukum Taurat itu tidak dapat ditiadakan. Itu kata Yesus. Makanya dilawan oleh Paulus. Dia melawan Yesus. Apa kata Paulus? Ya, dengan matinya Yesus di tiang salib, maka dia membatalkan segala hukum Taurat dan ketentuannya. Itu salah satu ya ajaran Paulus melawan Yesus. Kata Yesus Taurat kagak boleh dihilangkan. Kata Paulus Taurat sudah kagak berlaku. Dilawan Paulus. Mungkin Taurat ya kan. Nah, sebenarnya yang naik level itu ya kasih karunia, itu pengajaran paling utama. Kalau bisa melakukan yang namanya kasih karunia itu, ya hukum Taurat ya masih oke aja sih. Ya, kalau hukum Taurat karunia kita lakukan otomatis. Kita jalankan. Baik, kalau Anda menjalankan hukum Taurat, ya di hukum Taurat jangan ada Allah lain di hadapanmu. Kan kayak gitu. Allah itu di Israel, dia tidak menjadi manusia, bukan anak manusia dan tidak menjelma. Itu Allah Israel. Sekarang Allah Anda kayak gimana? Gini, Yusuf, mending bawa topi yang lain soalnya udah bulan. Iya. Anda yang bawa topik itu, Anda juga yang mengajukan bawa topik lain. Macam mana abang ini? Iya, Anda yang bawa topik itu, Anda sendiri yang ngajuin topik lain, Bu. Panjang lebar, kalau abang nggak terima ya susah aja, sama aja sama pengaruh. Saya bukan nggak terima, bang. Kalau ada tertulis saya terima gitu. Tertulisnya semua, cuma abang cuma baca, ibarat nonton. Abang pergi ke studio, abang tidur, cuma udah siap. Abang bilang aku udah pernah nonton kayak gitu. Salah bang. Jadi yang perumpamaan kayak gitu seperti Anda dengan Yesus gitu. Ada. Iya, contoh kayak gini bang ya, Yesus sesuai adat sunat di hari ke-8, Kristen kagak sunat kan gitu. Habis itu Yesus kagak pernah nyontohin makan babi, lalu tiba-tiba Kristen makan babi. Makanya Kristen ini ya seperti Anda datang ke studio, Anda tidur di studio gitu, nggak memperhatikan apa yang disampaikan Yesus gitu. Masalah haram dan tidak haram itu sudah jelas naik level, ya kan? Bukan masalah
yang kau makan babi, bukan masalah yang sekarang yang kau keluarkan itu apa? Kalau kau keluarkan yang nggak bagus atau kotoran dalam dari kau keluar, itu baru haram. Naik level kan? Naik level. Lah. Oh, baik Bang, di perjanjian lama ada tertulis ada yang makan tai. Berarti di Kristen tai itu makanan gitu. Kan apa yang masuk itu kan kagak haram, kan kayak gitu. Coba kita naik level lagi, kan kayak gitu. Dia kata Anda apa yang masuk kagak haram. Di perjanjian lama ada yang makan tai sama minum kencingnya, itu di Kristen memangnya tai itu makanan gitu. Kita itu sebenarnya tapi nggak kamu ngerti kan, makanya aku bilang coba mana yang makan tai tadi biar aku buka juga di sini. Ya udah Anda buka dulu. Dua raja-raja. Dua raja-raja. Nomor 18. Bentar. Pasal 18. Dua raja-raja pasal 18. 11. Nomor 27. Bacain. Ya 27 atau nomor 27 beda pula kita. 27 nomor 27. Bentar aku baca dulu temanya. Baca Yahuda. Ayat berapa? 2 Raja-Raja 18 nomor 27. Terus kayak mana? Coba bacain dulu. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah Tuhan menuntut aku ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja, juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tahinya dan minuman airnya bersama-sama dengan kamu. Apa di sini? Nggak ngerti ya? Makanya kalau kata Anda yang masuk ke mulut itu kagak haram, saya mau tanya. Ini kan cuma masalah tahinya di situ, bukan ajarannya yang kayak gitu. Coba. Oke, iya, gitu. Itu tidak berkaitan tentang masalah ajaran, tapi Anda mengajarkan apa yang masuk ke mulut kagak haram. Nah, sekarang saya pertanyakan, di kitab Anda ada yang makan tai. Apakah di Kristen boleh makan tai? Itu yang saya tanya. Karena di kitab Anda tertulis kayak gitu. Tai kan bisa dimasukin ke mulut, kan bisa. Nambahin juga. Gini, perkataan kotor aja yang masuk ke mulut itu udah najis. Kayak mana lagi yang kotoran asli masuk ke mulut? Itu udah pastilah. Yang namanya kotor. Yang keluar juga seperti itu kan. Perkataan kotor aja nih. Ya kan? Berarti gini Bang. Dari mulut kita itu udah najis. Mana lagi? Artinya gini, kagak semua yang masuk ke mulut itu haram. Kagak semua yang masuk ke mulut itu boleh dimakan. Artinya apa? Kalau Anda mengikuti Yesus, bentar Bang. Kalau Anda mengikuti Yesus, maka Anda hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus kagak pernah masukin babi ke mulutnya, kagak pernah. Lalu Anda makan babi sampai habis ekornya gitu. Itu pengajarannya. Itu sekarang udah aku bilang naik level sedikit, ya kan? Yusufi makanya bertanya jangan masalah haram, itu udah lewat dari kami. Ya kan? Tapi gini aja lah. Aku cuma gini. Aku sebenarnya dulu aku fanatik sama yang namanya ajaran kami. Sampai aku kadang ya. Ajaran apa Bang? Ya fanatik artinya begini. Ketika aku belum mengetahui, ya aku iman itu yang aku bilang itu tetap yang terbaik, ya kan? Cuma aku namanya, ya kan? Cuma aku selalu berpikir biar kita damai. Kenapa? Aku cuma mau tanya gini. Kalau misalnya ajaranku, bentar ya. Kalau misalnya gini, kalau misalnya ajaran misalnya aku itu benar, belum tentu kalian salah. Dan sebaliknya, kalau ajaran kalian benar, belum tentu sama. Mana tahu kita walaupun berbeda ajaran, beda gurunya, memang betul-betul jalan keselamatan, kan begitu. Soalnya backgroundnya kalau kita tarik, kami perjanjian lama, ya sama juga nabinya siapa, sama dari Adam, dari Yusuf dulu, dari Abraham segala, dari Abraham aja kita ada pemisahan. Sedikit, ya cuma kita ya menjudge kami. Itu juga kami salah gitu. Cuma kalian ini yang live ini apologit itu sok-sokan gitu. Kadang menyalahkan kami. Sementara ajaran kalian itu juga belum tentu bagus. Makanya kalian kadang cuma buat pertikaian di sini.
Oh, baik, saya tanggapi ya. Coba. Baik, Bang. Andai dari Abraham, lalu lanjut ke Musa, lalu lanjut ke Yesus, kagak ada Paulus dan Kristen, maka nggak akan ada yang ribut ketika Islam datang, nggak akan ada. Biang keributan ini ya karena ada Kristen dan Paulus. Kenapa ada Kristen dan Paulus biang keributan sehingga banyak apologet dari Islam buka live untuk meluruskan? Karena begini Bang ya, Paulus dengan Kristen serta pendetanya itu merecoki dan menentang, membangkang dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Masalahnya kayak gitu. Jadi begini, contoh ya kayak gini ya. Dulu Abraham menyembah Tuhannya dengan cara sujud ke tanah dahinya. Habis itu Musa menyembah Tuhannya ya kan, sujud ke tanah dahinya. Habis itu ya Yesus berdoa dengan cara sujud ke tanah dahinya, kan kayak gitu. Datang Kristen ya dengan Paulus, cara menyembah Tuhan joget-joget. Joget-joget di gereja, bukan seperti apa yang diajarkan oleh Yesus. Makanya ya, biang kericuhan, biang percekcokan itu dari Kristen Bang. Gitu. Ini gimana kawan-kawan? Ini gimana suaranya? Tahu nggak bedanya joget-joget sama penyembahan? Iya, jangan dipelintir. Maksudnya kalau penyembahan itu, ya namanya kalau berdiri nggak joget juga, ya kan? Aku hampir tiap minggu ke gereja. Yusufi mungkin cuma nengok-nengok udah bilang joget-joget. Jangan seperti itu, ya kan? Kalau menebarkan kebaikan itu sebenarnya bagus. Yusufi ya kelakuannya lihat backgroundnya. Misalnya gini, apa latar belakangnya? Ya bagusan. Kalau kami ngajarkan Kristen, ngajarkan kebaikan, walaupun siapa nenek moyang segala macam, menurutmu salah nggak? Ya kayak gini Bang ya. Udah Paulus misalnya, Paulus itu kan datang setelah Tuhan Yesus, betul nggak? Ya. Iya, kan setelah Yesus datang, setelah Yesus diangkat gitu. Diangkat, setelah Yesus naik ke surga kayak gitu kan. Setelah Yesus diangkat. Datanglah yang namanya, ya panjang secara singkatnya aku jelaskan, datanglah yang namanya dulu Saulus, dirubah namanya jadi Paulus ya kan. Itu kan termasuk murid Tuhan Yesus, dan dia itu dengan pertolongan Roh Kudus mengajar untuk biar banyak pengikut Tuhan Yesus, dan untuk berbuat kasih karunia yang kau itu harus berbuat baik segala macam, kecuali dia mengajarkan membunuh, membenci kayak gini, yang lain-lain yang kurang bagus itu ya kan. Kecuali itu yang harusnya kalian komen. Baik Bang. Jadi Bang, Paulus itu bukan muridnya Yesus, dan Paulus tidak pernah belajar langsung dengan Yesus. Ya Anda perlu tahu itu. Kenapa saya bilang bentar dulu Bang, tadi abang saya dengarkan kan kayak gitu ya. Coba didengarkan dulu silakan, lalu Anda tanggapi nanti ya. Kenapa saya katakan biang keributan itu adalah dari Paulus dan Kristen ya? Kenapa? Karena ya tidak sesuai dengan ajaran Yesus, Paulus dan Kristen ini. Makanya Islam datang untuk apa? Untuk meluruskan kembali ajaran Yesus, ajaran para nabi. Andai tidak ada Paulus, andai tidak ada Kristen, nggak akan ada yang namanya apologet Islam untuk menjelaskan kepada kalian. Nggak akan ada, karena ajarannya sinkron dengan ajaran Yesus. Ketika Islam itu datang, Yesus sujud, Islam sujud. Yesus puasa, Islam puasa. Yesus sunat, Islam sunat. Yesus kagak pernah makan babi, Islam kagak pernah makan babi. Nggak akan ribut gitu, nggak akan ribut ketika Islam datang. Tapi gara-gara ada pembangkang Yesus, Paulus dan Kristen, maka terjadi keributan ini. Gitu. Kalian mengikuti cara-cara Tuhan Yesus, kenapa banyak kalian pembencinya? Nah, coba aku mau tanya, kalau betul yang kau bilang itu, kau itu pengikut cara-cara Tuhan Yesus, bagaimana dia berdoa, bagaimana dia berpuasa, kenapa dari kalian itu nggak suka yang namanya Tuhan Yesus?
Siapa yang kagak suka? Islam itu datang dan apologet Islam itu left, Bang ya. Bukan karena tidak suka dengan Yesus, tapi menegakkan ajaran Yesus. Enggak usah Bang ketrigger dengan yang taib. Yang contohnya saya Bang, saya kagak pernah membenci Yesus. Bahkan saya mengimani Yesus. Mengimani sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan sesuai ucapan dia. Yesus mengaku utusan Tuhan, dia adalah hamba. Lalu kalian ubah ajarannya dengan mengatakan Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia. Itu yang bikin recok gitu loh. Ya, Tunggal, ya kalau kalian bilang itu dia lahir, dia nggak mungkin Allah lah, karena nggak mungkin Allah dilahirkan. Enggak, dia itu lahir dari firman. Sedangkan dari keilahiannya aja dia nggak ada berhubungan suami istri, dia lahir. Dari situ aja kalian harusnya udah mikir ya kan. Dari mana dia tercipta sehingga berarti dia berkuasa gitu. Coba analogikan dulu. Bang, seharusnya dari ucapan Abang tadi, Abang yang mikir seharusnya. Ajaran Yesus tidak ada mengatakan dia berasal dari firman, nggak ada. Lalu kalian datang merecoki ajaran Yesus, mengatakan Yesus itu adalah Allah, firman yang jadi manusia. Itu bukan ajaran Yesus. Yesus kagak ada ngajarin kayak gitu. Makanya kalian datang ngerecokin ajaran Yesus gitu. Kayak gimana sih Abang ini? Seharusnya Anda mikir. Gini, kecuali Tuhan Yesus itu ya mulai dari perjanjian lama sampai akhir mungkin bisa dijelaskan. Ini kan ada dari Matius, Markus, Lukas itu dijelaskan. Setelah itu masuk ke Paulus, ke Roma segala macam, Korintus, kan udah murid-muridnya menjelaskan bagaimana sebenarnya Tuhan Yesus itu, ya kan? Ajarannya. Bang. Kagak usah murid-muridnya. Tentang Yesusnya sendiri, dirinya sendiri yang menjelaskan. Kagak perlu muridnya. Muridnya itu belajar dengan Yesusnya. Sampai murid-muridnya itu nanya, Bang, siapa Yesus sebenarnya? Maka Yesus yang menjelaskan tentang dirinya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Aku ini adalah hamba Allah. Aku ini utusan Tuhan. Tiba-tiba Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ngerecokin gitu loh dengan apa yang diajarkan Yesus. Aduh. Gini, seorang murid itu kan pasti meneruskan dari gurunya, ya kan? Kayak di Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kan sebenarnya udah dikasih pengetahuan sama pengikut-pengikutnya, ya kan? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Makanya itu juga sama kayak tema Abang itu. Yesus itu diutus ke seluruh dunia, bukan cuma ke bangsa Israel lah, bukan ke cuma yang di arah timur sana, enggak, ke seluruh dunia. Kan Abang bilang Yesus berkata, aku diutus hanya untuk Israel. Ajaranku kagak boleh diajarkan di luar Israel. Anda datang ngerecokin pula ajaran Yesus. Anda bilang Yesus untuk seluruh dunia. Kan di situ, Bang. Ya, seharusnya Anda mikir kayak gitu. Omongan Yesus kayak gimana? Yesus ngomong, aku hanya untuk Israel. Ajaranku jangan keluar dari Israel. Dia ngomong tentang dirinya hanya untuk Israel. Anda datang ngerecokin ajaran dia. Anda bilang Yesus untuk seluruh dunia. Nggak nyambung, Bang. Makanya saya bilang inilah biang keributannya. Dengar dulu. Jadi apa artinya kalau Abang bilang itu cuma diutus ke Israel, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi dibilang. Iya betul. Masalahnya orang Israel itu nggak cuma di Israel, ada dia sampai ke ujung bumi. Orang-orang Israel itu keluar Israel. Gimana sih? Makanya baca tuh ya, baca. Coba Anda buka dulu Matius 10 nomor 5 sampai 6, baca dulu. Apa namanya? Matius 10
nomor 5 sampai 6. Matius 10. Bentar. Nomor 5 sampai 6. Nah, bacain. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan dia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau yang masuk ke dalam kota. Enggak, itu artinya Jangan kamu menyimpang ke bangsa lain, kata Yesus. Lalu Anda bilang Yesus untuk seluruh bangsa. Ngaco bang, ngaco. Aduh, gimana sih? bangsa lain itu bangsa yang bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus. Nah, coba baca Makanya dibaca nomor 6-nya. Makanya baca dulu. Nomor 6-nya baca lagi. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Terus Lanjut. Apalagi yang dilanjut? Apa katanya? Pergilah dan beritakan Iya. kerajaan surga yang dekat. Baik. Kan dia bilang, pergilah kepada orang-orang Israel, domba yang hilang dari Bani Israel. Hilangnya kemana? Sampai ke ujung dunia cari domba yang hilang itu. Macam mana bang? Coba Anda juga buka. Overall enggak semua yang ayat 6 ini menjelaskan keseluruhannya, ya, yang ke seluruh dunia, yang dia diutus untuk keselamatan seluruh dunia juga banyak, bukan Baca lagi sebelum Anda mengatakan dia untuk seluruh dunia itu, baca lagi Matius 15 nomor 24 coba. Biar Anda nggak ngarang-ngarang gitu. Coba Matius 15 nomor 24. Matius 15 ayat 24. Perempuan Kanaan yang percaya. Sabar ya, aku baca dari atas ya, biar aku nggak salah. Ya. Lalu Yesus pergi dari situ ke daerah Tirus, maka datanglah kasihlah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan sang menderita, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Dia datang meminta kepada siapa itu? Meminta kepadanya. Seluruh ia pergi yang mengikuti dengan berteriak, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada bilang yang 24. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Israel. Ya. Ingat di situ kosakatanya hanya diutus untuk Israel. Jangan Anda paksa dia untuk seluruh dunia. Kalau Anda paksa ya Yesus untuk seluruh dunia, Anda ngerecokin ajaran Yesus. Ribut lagi. Kan gitu gara-gara Kristen dan Paulus memang. Ini men, ya kan? Jadi enggak, dia kan ini masalah perempuan Kanaan itu kan sebenarnya. Makanya dibilang Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Yesus. Kabar ya? Tapi Yesus menjawab, tidak. Roti yang disediakan. Bagaimana? Kayak gimana? Ayo. Ngeri kata Bang Edi ya. Memang Kristen ini ngeri kata Bang Edi. Enggak pada gini. Aku bukan pokoknya lah ya, yang setahu aku dia itu bukan diutus untuk orang-orang Israel ya, mungkin selama hidup dia cuma bisanya di sana ya kan, cuma kan disuruh murid-muridnya untuk mengajarkan sampai ke seluruh ke ujung dunia ya, itu pada intinya secara keseluruhan seperti itu, dan dia menjanjikan keselamatan untuk pengikutnya. Aduh, bang, kagak usah Anda paksa, kagak usah Anda ubah-ubah apa yang dikatakan oleh Yesus gitu ya. Kalau dia mengatakan aku hanya untuk Israel, kagak usah Anda paksa untuk seluruh manusia gitu. Yang lain juga, kitab yang lain, di ayat yang lain, dia itu keselamatan untuk seluruh dunia kayak mana? Keselamatan untuk seluruh dunia. Contoh ayatnya? Contohnya di mana? Udah aku bacakan. Tetapi kamu akan berkuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Iya betul. Domba yang hilang dari Israel, makanya orang-orang yang keluar Israel sampai ujung bumi dicari, ajarkan ajaran Yesus, bukan untuk Bani Indonesia. Ribet kali cara memahami yang dikatakan Yesus gitu. Kalau ada dulu di Indonesia mungkin dari cerita ini kan dulu Indonesia tak ada masih. Coba, nggak ditulis sampai ke Indonesia, sampai ke Medan katanya, nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah. Makanya bahasanya sampai ujung dunia, artinya semua negara yang dimaksud dia. Bukan semua negara diajarkan ajaran dia, tapi cari orang-orang yang hilang dari Bani Israel untuk diajarkan ajaran Yesus. Macam mana kalaunya Anda bukan Israel, Yesus kagak kenal dengan Anda. Kalau pemahaman kita berbeda ya, Bang Yusufi, oke lah, aku terima itu. Cuma aku dalam artian sebenarnya, kalau tetap yang kubilang tadi, kalau ajaran kami benar belum tentu kalian salah, dan sebaliknya kalau kalian benar belum tentu kami salah. Jadi jangan saling benci. Pemahaman setiap orang kan beda-beda. Itu latar belakang kita sama, mengajarkan kebaikan kan. Abang kan di sini apologet menegakkan katanya kan, biar jalan-jalan yang mereng diluruskan, ya kan? Ya itu sebenarnya yang harus kalian perbuat itu, bagaimana berbuat kasih, jangan malahan mempecah belah. Harusnya yang gini, kalau aku salah diajarin, jangan malah dipojokkan gitu. Oh sebenarnya kayak gini, itu jangan ambil kesalahan segala macam. Ya itu banyak jalan ke Roma. Baik. Gini Bang, kalau begitu saya minta tanggapan Anda ya, tentang STT-Nias yang menyamakan Nabi saya dengan iblis. Itu ngajarin ngerecok atau ngajarin perdamaian itu? STT-Nias kan? Itu sekelas STT loh ya, sekolah teologi, lembaga gitu. Gini, STT itu kan, itu maksudnya lembaga pendidikan kan yang ada di Nias kan. Itu kan oknum. Oknum, lembaga oknum. Kalau oknum itu perorangan Bang, kayak apologet Kristen Saifuddin Ibrahim, bisa saya sebut oknum gitu. Abang tinggal di mana? Kalimantan Selatan. Kalimantan. Aku lebih dekat ke Nias, ya kan? Itu kalau Nias itu daerah yang cukup kecil di daerah Sumatera Utara, ya kan? Ya, kenapa saya bilang oknum ya cuma di situ pengajarannya. Salah Bang. Ini kalau Kristen yang lain yang adalah ngurusin agama yang lain itu ya kami maunya ya damai, kalau ibadah jangan ributin. Itu aja sebenarnya, tapi kan dia kadang aneh-aneh. Bang, bayangkan Anda Bang ya, lembaga pendidikan mengajarkan untuk menghujat gitu loh. Bayangkan kayak gitu ya, belum lagi lembaga yang lain ya, ini nggak bisa disebut oknum. Lembaga Alkitab Indonesia. Kenapa saya bilang lembaga Alkitab ini bikin kericuhan? Lembaga Alkitab ini karena Alkitab itu diambil dalam bahasa Arab yang sebenarnya nama lain dari kitab saya, Quran gitu. Tuh satu juga, Alkitab itu nama lain dari Quran. Belum lagi lembaga Kristen ini ngambil kosakata Allah. Allah itu dalam bahasa Arab yang artinya Tuhan umat Islam. Sebelum datangnya Islam, Allah itu udah kami pakai juga. Buktikan sama saya. Satu aja ada orang sebelum Islam datang memakai kata Allah. Ini aku kan pemahamanku tentang Alkitab kami. Aku mungkin ilmuku ya, mungkin dari bahasa yang lain aku masih jauh lah kan kayak gitu. Tapi kami itu Kristen sama Islam, siapa duluan? Duluan Kristen. Ya Kristen itu pengajarannya di awal udah pakai Allah juga. Jadi sejak kapan Kristen pakai bahasa Arab? Kristen apa itu? Di Arab sana Bang nggak ada Kristen, yang ada Nasrani. Nasrani dengan Kristen beda. Sejak kapan Kristen ada di Arab gitu? Ini yang ngaco-ngaco aja juga Abang ini, ngarang-ngarang aja. Nggak pernah ada Kristen itu di Arab. Yang ada itu Nasrani. Nasrani dengan Kristen beda. Paulus pun di kitab Anda menentang ajaran Nasrani, beda dengan Kristen. Nggak pernah ada nongol Kristen itu di Arab. Gimana sih?
aku gini, pengetahuanku tetap itu. Duluan itu Kristen yang datang, tapi kami di kitab dimulai perjanjian lama, kejadian, ulangan, imam segala macam, kami itu udah pakai nama Allah, ya kan? Mana ada bang pula. Hah?